Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kembali kita berjumpa di dalam PA, pemahaman Alkitab, tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini masuk part yang keempat atau bagian yang keempat. Nah, di bagian yang ketiga, di part 3, kita sudah banyak berbicara tentang 4 misteri Allah yang tergenapi. Tergenapinya kapan, saudaraku? Yaitu pada waktu bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang ketujuh. Nah, ini saya bawa sangkakala, saudaraku ya. Ini dibeli di Israel. Nah, sangkakala ini sangkakala di sini ya. Kalau sangkakalanya malaikat saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sangkakala yang ke-7, malaikat yang ke-7, itu adalah sangkakala yang terakhir. Ketika itu ditiup, maka Wahyu 10 ayat ke-7 katakan akan genap seluruh misteri, rahasia atau misteri Allah yang telah Dia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi. Itu akan genap. Genap dalam arti apa, saudaraku? Ini saya kembalikan dulu ya. Genap dalam arti tersingkap. Apa yang tadinya berupa misteri menjadi bukan misteri lagi. Nah, saudara, misteri apa saja? 1, kita sudah belajar misteri kedurhakaan atau misteri munculnya antikris yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ya, dikatakan itu misteri antikris itu. Nah, sampai sekarang masih ada yang menahan, tapi nanti kalau yang menahannya itu disingkirkan, maka yang misteri itu bukan misteri lagi, begitu saudara ya. Kapan menjadi bukan misteri? Kalau kita hubungkan dengan Wahyu 10 ayat yang ke-7 tadi, yaitu ketika malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, karena sangkakalanya cuma 7 jadi yang terakhir, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, saudara, di situ salah satu rahasia atau misteri Allah itu adalah misteri kedurhakaan atau misteri antikris. Kenapa antikris ini belum bisa muncul? Karena sangkakala yang ke-7 itu harus ditiup dulu. Nah, kemudian misteri pengubahan tubuh, ya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan 52, dikatakan Rasul Paulus berkata, aku memberitahukan kepadamu sebuah misteri. Kita tidak akan mati semua, tapi kita semua akan diubahkan. Jadi misteri pengubahan tubuh atau misteri pengangkatan yang tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan orang mati. Orang mati bangkit, kemudian kita yang masih tinggal hidup akan diubahkan dan kita akan bersama-sama diangkat dan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Nah, saudara, misteri pengubahan tubuh saya sebut juga misteri pengangkatan, ya kan? Kapan itu terjadi? Ya sama, yaitu pada waktu tiupan sangkakala yang ke-7 atau yang terakhir. Nah, kemudian misteri berikutnya adalah misteri ketegaran hati, kekerasan hati Israel. Ya, mengapa orang Israel itu tegar, tengkuk, keras hati, tidak mau menerima Yesus Sang Mesias, meskipun ayat-ayatnya jelas sekali di Perjanjian Lama, sampai hari ini, saudaraku. Ya, ada misterinya, yaitu misterinya dikatakan di dalam Roma 11 ayat 25, ini pengulangan aja, saudara, yaitu misterinya, orang-orang Israel ini akan keras hati sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain masuk. Ketika bangsa-bangsa lain itu sudah masuk, iman, bertobat, menjadi milik Kristus, maka barulah Tuhan akan melawat umatnya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Jadi memang ada 2 kelompok sepertinya. Kelompok gereja, zaman gereja ini nanti akan berakhir, dan kemudian ada zaman Israel yang akan diselamatkan. Jadi ini nunggu, kalau gereja ini sudah genap jumlahnya, ya tentunya kita nggak tahu jumlahnya, saudaraku ya. Itu rahasianya Tuhan.
ketika sudah selesai zaman gereja, zaman kasih karunia ini selesai, maka gereja diangkat dan kemudian Tuhan akan berpaling untuk melawat umatnya, yaitu Israel secara jasmani, yang beroleh kasih karunia karena nenek moyang itu. Nah, saudaraku, setelah itu ada satu lagi yaitu misteri pernikahan. Nah, misteri pernikahan itu disisipkan oleh Rasul Paulus di dalam pengajaran ketika Rasul Paulus berbicara tentang pernikahan Kristen, pernikahan anak-anak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-31 sampai 32 dikatakan rahasia ini besar atau misteri ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan jemaat dengan Kristus, saudaraku. Jadi Kristus itu sebagai kepala atau sebagai mempelai pria, jemaat sebagai tubuh atau mempelai wanita nanti akan disatukan. Nah, inilah misteri pernikahan anak domba. Nah, kalau pengangkatan terjadi, menurut saya itulah penyatuan antara kepala dan tubuh. Selama di atas muka bumi, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, itu ditafsir secara alegoris bahwa dia sebagai kepala itu butuh tubuh, saudara. Tubuhnya adalah saudara dan saya yang percaya menjadi milik kepunyaan dia. Nah, misteri pernikahan ini akan tergenapi, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Nah, kalau teori ini benar, saudara, artinya ini yang akan terjadi, ya. Saya tidak klaim, saya tidak katakan bahwa ini satu-satunya yang paling benar. Ini hanya kita meneliti firman Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang ada. Kalau teori ini benar, maka ya pengangkatan itu terjadi bertepatan waktunya dengan antikris dinyatakan. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, saudaraku, kitab Wahyu itu mulai pasal 10, memang dibahas tentang persiapan sangkakala terakhir ditiup, ya kan? Bahkan puncaknya seperti tadi saya katakan di ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan misteri Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saudara, misteri-misteri menjadi bukan misteri lagi, karena tersingkap, karena tergenapi, pada waktu tiupan sangkakala yang ke-7 atau yang terakhir. Tentunya ini pun juga ada perbedaan tafsir. Ada yang berkata bahwa sangkakala yang terakhir itu bukan sangkakala yang ke-7 gitu ya. Ya, makanya saya katakan bahwa saya tidak pernah klaim bahwa ini adalah satu-satunya kebenaran yang pasti seperti ini. Tidak. Kita masih belajar, saudaraku. Nah, kalau benar berarti iya. Karena munculnya antikristus itu yang digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut itu ada di pasal 13. Pasal 10 persiapan, pasal 11 ada 2 saksi Allah, kemudian ayat yang ke-15 itu mulai sangkakala ke-7 ditiup, kemudian gambaran apa yang terjadi di surga, yaitu ada puji-pujian para tua-tua, 24 tua-tua itu, dan itu digambarkan. Ini memang satu penglihatan rohani yang sulit untuk dipahami. Sambil kita menunggu akan kegenapannya, kita belajar, saudaraku ya. Setelah itu ada pasal 12 tentang perempuan yang akan melahirkan dan naga itu. Kemudian pasal 13 baru munculnya antikristus. Nah, kita mencoba, saudara ya, mencoba untuk menafsirkan. Kalau sangkakala ke-7 itu ditiup dan sudah genap semuanya, pengangkatan sudah terjadi berarti. Pernikahan anak domba sudah terjadi di situ. Kemudian ketegartengkuan Israel sudah selesai
Jadi Israel akan bertobat, ya. Jadi kan janji Tuhan itu seluruh Israel akan diselamatkan, yaitu keselamatan yang besar akan terjadi di bangsa pilihan secara jasmani, yaitu umat Israel atau bangsa Yahudi sekarang ini, orang-orang Yahudi. Nah, kemudian misteri pengubahan tubuh, pengangkatan tadi sudah saya sebut ya, dan itulah misteri sudah tergenapi, saudara, pada waktu sangkakala yang ke-7 atau yang terakhir. Nah, saudara, ada satu pertanyaan. Nah, kita masuk dalam pelajaran lebih mendalam lagi ya. Ketika kita membaca di dalam Wahyu 20, Wahyu 20 itu menceritakan tentang awal dari kerajaan 1000 tahun. Ya, khususnya di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu adalah gambaran dari kerajaan 1000 tahun yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada waktu itu, sesuai dengan wahyu yang dia terima di Pulau Patmos. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat yang keempat, ayat 4 ini cukup panjang, saudara, ayatnya. Saya akan bacakan ya. Wahyu 20 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Jadi ada kebangkitan, saudara. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, ini memang cerita merupakan narasi dari kisah awal kerajaan 1000 tahun ya. Nah, saudaraku, mereka bangkit. Siapa yang bangkit? Yaitu jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya, bisa ditafsirkan martir, begitu ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Siapa mereka ini? Yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Artinya mereka melewati akan zaman di mana binatang atau antikris itu memerintah. Di mana dia mendirikan patung dan semua orang harus menyembah patung itu. Kan begitu. Tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ini juga merupakan bukti bahwa jiwa-jiwa tersebut yang bangkit kembali itu, yang hidup lagi itu, mereka tidak menerima akan tanda binatang itu. Artinya mereka melewati zaman pemerintahan antikristus. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, kemudian ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi ada pemerintahan 1000 tahun, mereka bangkit di awal sini. Yang lain katanya, kata firman ini, tidak akan bangkit sampai berakhir 1000 tahun. Nah, kita masih ingat, saudaraku ya, pelajaran yang kedua, part 2. Nah, dalam pelajaran kedua, saya menyampaikan kepada Anda, yaitu tentang urutan kebangkitan. Kita ulangi sedikit ya, saudaraku ya. Sebab di sini dikatakan, inilah kebangkitan pertama. Ya, jadi ayat 5 itu, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan yang pertama. Nah, saudaraku, saya akan coba hubungkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 24. Kita ulangi sedikit, saudara.
Sebab ini akan jadi masalah dalam menafsirkan, karena di situ dikatakan inilah kebangkitan pertama. Nah, kita hubungkan, saudaraku, bandingkan dengan 1 Korintus 15. Rasul Paulus katakan, tetapi tiap-tiap orang, ayat 23, saudaraku ya, atau 22 mulai ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 bunyinya demikian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Nah, ini urutan kebangkitan itu Paulus hanya menyebutkan 3. Yang satu, Kristus sebagai buah sulung. Kita sudah belajar, saudara. Tuhan Yesus bangkit, dialah buah sulung. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ada pengiring-pengiring dari buah sulung ini, yaitu orang-orang kudus yang bangkit pada masa ketika Tuhan mati, kemudian Tuhan bangkit, mereka pun juga ikut bangkit, menampakkan diri. Nah, itu ada di Matius 27. Nanti kita akan bahas lagi, saudaraku ya. Nah, kemudian yang kedua, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa toh miliknya Tuhan Yesus itu? Gereja, saudara. Mempelainya. Saudara dan saya yang menjadi milik Kristus, yang mengasihi Dia dan dikasihinya, yang ditebusnya, kita itu milik kepunyaan Dia. Nah, Kristus nanti atau Tuhan Yesus itu akan datang bagi milik kepunyaannya, bagi kita. Untuk apa? Dibangkitkan. Nah, inilah peristiwa kebangkitan dan pengangkatan itu tadi. Ngerti ya? Nah, baru ketiga, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ini adalah kisah setelah kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus karena iblis dikeluarkan lagi dari jurang alam maut, keluar lagi dari Tartaro itu, kemudian iblisnya menyesatkan, dihabisin, kemudian setelah selesai, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Nah, pada waktu itu ada penghakiman terakhir, atau yang disebut tahta putih itu. Nah, kemudian di sanalah ada kebangkitan semua orang. Besar, kecil, semua orang bangkit untuk dihakimi. Nah, saudara, jadi ada 3. Hanya 3, saudara, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kalau Yohanes menulis ketika dia melihat akan jiwa-jiwa yang terpenggal kepalanya, yang menolak untuk diberi cap di dahi, tanda di dahi dan di tangan, yang tidak menyembah patung dari binatang itu, nah ini siapa mereka itu? Kenapa mereka bangkit di awal dari kerajaan 1000 tahun? Nah, kemudian pada waktu itu, saudara, ada ayat 5 yang diakhiri dengan kalimat, inilah kebangkitan pertama. Ini agak membingungkan, saudara. Ini menimbulkan atau memunculkan tafsiran. Nah, saya akan beritahukan kepada Anda 2 tafsiran mengenai kebangkitan pertama yang disebut oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kelima itu. Inilah kebangkitan pertama. Apakah itu kebangkitan yang sama dengan kebangkitan orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Kristus? Apakah itu sama dengan waktu atau saat atau momen pengangkatan? Nah, ini pertanyaan. Tafsiran yang pertama, yes, ya. Jadi ini saat dari kebangkitan orang mati, artinya orang-orang yang menjadi milik Kristus, yang juga merupakan pengubahan tubuh dari gerejanya yang masih tinggal pada waktu kedatangan Tuhan itu benar-benar pada waktu sangkakala yang ke-7 ditiup itu, ya terjadinya di situ, saudaraku. Padahal kalau kita menafsirkan kitab Wahyu ini sebagai sesuatu
yang kronologis, artinya tiupan sangkakalanya 7 ini setelah 7 meterai dibuka, kan begitu saudara. Kemudian ada 7 cawan murka Allah dituang, dicurahkan ke bumi ini. Itu kan kronologis. Setelah tiupan sangkakala, kemudian baru muncul binatang dari laut itu. Saudaraku, kalau memang kronologis, itu terjadinya kan sudah dahulu. Sudah zaman, ya bukan zaman, maksudnya masa di mana tiupan sangkakala yang terjadi di pasal 11. Nah, ini pasal 20. Dikatakan mereka bangkit kembali. Artinya bangkitnya pada waktu dimulainya diawalinya kerajaan 1000 tahun itu. Dan mereka itu sudah melewati masa pemerintahan antikristus. Paham ya, saudara? Nah, kalau demikian, ya tafsiran pertama ya di situ. Jadi kita nggak tahu bagaimana waktunya ya bersamaan. Jadi menjelang berdirinya kerajaan 1000 tahun itulah Tuhan datang, kita diangkat, yang mati dalam Kristus bangkit, bareng sama mereka yang dipenggal kepalanya itu. Berarti gereja Tuhan melalui akan masa antikris. Melewati akan masa itu. Bahkan yang dipenggal kepalanya itu termasuk gereja Tuhan begitu. Yang menolak diberi tanda kemudian harus dipenggal kepalanya atau menjadi martir. Apakah seperti itu tafsirannya? Bisa jadi, saudaraku. Meskipun menakutkan dan tidak enak ya, tapi namanya firman Tuhan tidak jelas menceritakan tentang masalah terjadinya waktu, bisa jadi seperti itu. Jadi tafsiran yang pertama, gereja akan masuk dalam masa aniaya, masa antikris, dan yang terpenggal justru mendapatkan upah, begitu ya. Itu tafsiran pertama. Tetapi tafsiran pertama ini juga terganjal kalau kronologis tadi sudah saya bicarakan. Kalau kronologis, itu kan sudah lama sekali. Tiupan sangkakalanya sudah terjadi dulu. Lah kok ini bisa belakangan? Berarti sangkakala dan cawan itu pun tumpang tindih ya. Nah, ini juga konsekuensi dari teori atau pendapat yang bahwa ya sudah pengangkatan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu, mau tidak mau kita menganggap bahwa sangkakala itu tiupan yang terakhir itu terjadinya ya bersamaan dengan cawan yang terakhir. Jadi ini bukan sesuatu narasi yang kronologis sifatnya, tetapi ya tumpang tindih begitu. Soal waktunya tumpang tindih. Itu konsekuensi logis kalau kita pakai teori yang satu itu. Tapi kalau kita menganggap bahwa sangkakala terjadi sebelum murka, sebelum antikris, ya kan? Apalagi tadi ada teori misteri-misteri yang tergenapi, genaplah keputusan rahasia Allah atau misteri Allah ya yang telah diberitakan pada hamba-hambanya para nabi itu ya di Wahyu 10 ayat 7 itu ketika itu dipercaya, itu dipegang, saudara, itu sudah terjadi berarti pengangkatan sudah terjadi sebelum antikris atau bertepatan dengan antikris dinyatakan, ya kan? Nah, sekarang itu memunculkan teori yang kedua. Nah, bagaimana dengan istilah kebangkitan pertama itu? Ya begini, saudaraku. Kebangkitan pertama itu, kalau ya, saya ulangi, kalau kebangkitan sudah terjadi bagi gerejanya, maka yang dimaksud dengan kebangkitan pertama di dalam Wahyu 20, ayat yang kelima, 4 dan 5 itu adalah kebangkitan dari Israel.
bangsa Israel yang bertobat pada masa pemerintahan Antikristus. Ingat akan Roma 11 ayat 25, yaitu misteri ketegaran Israel. Jadi Israel tegar terus, mulai zaman Tuhan Yesus, zaman rasul-rasul, zaman gereja, sampai hari ini, saudaraku. Israel belum mau menerima Yeshua HaMasiah. Ada yang menerima tapi sedikit, dan mereka masuk di dalam tubuh Kristus, dalam mempelai. Tapi jumlahnya sedikit. Tapi nanti, saudara, nanti ya, pada waktu sudah kuota bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa non-Yahudi ini ditutup, kuotanya sudah genap, penuh, maka Tuhan akan melawat dan memberitahu dan bekerja benar-benar mencurahkan akan kasih karunia-Nya kepada umatnya Israel. Tapi mereka harus menghadapi Antikristus. Nah, orang-orang yang melewati masa Antikristus, tapi mereka sungguh-sungguh sudah bertobat, mereka itulah yang nantinya kalau terpenggal kepalanya, mereka akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kata bersama dengan Kristus itu, saudara ya, di dalam Wahyu 20 ayat yang keempat, saya ulangi ya saudaraku ya, saya ulangi. Ya, dikatakan, dan mereka hidup kembali. Jadi Wahyu 20 ayat 4 bagian yang terakhir, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ini maksudnya apa? Kalau tafsiran yang pertama, Kristus itu ya Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMasiah, satu pribadi. Tapi kalau tafsiran yang kedua, lah bukankah Tuhan sudah datang dan sudah bersatu dengan mempelainya? Jadi yang dimaksud dengan Kristus itu adalah satu tubuh, banyak anggota. Jadi seluruh gereja terhisap di dalam Kristus itu dengan Yesus sebagai kepala. Nah, orang-orang Yahudi yang bertobat di masa setelah zaman gereja, mereka itulah yang melewati akan masa aniaya yang besar itu, mereka nanti bangkit dan memerintah bersama dengan Kristus. Kristus siapa, saudara? Yesus kepala, gereja tubuh sudah menyatu. Jadi inilah Kristus. Bersama dengan Kristus inilah, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang bertobat pada masa 3,5 tahun, masa Great Tribulation itu atau aniaya besar itu, mereka akan bangkit kembali dan memerintah bersama dengan Kristus. Yang lain dikatakan tidak akan bangkit. Tidak akan bangkit, ini hanya orang-orang pilihan saja yang akan memerintah. Setelah kerajaan 1000 tahun, barulah mereka nanti bangkit dan menerima apa yang disebut, menghadapi apa yang disebut dengan pengadilan terakhir itu. Nah, saudara, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini memunculkan dua teori, saudaraku ya. Teorinya ya yang satu punya kelemahan juga. Kelemahannya yaitu bagaimana dengan tiupan sangkakala tadi. Bukankah sangkakalanya sudah ditiup? Yang ketujuh itu sudah, yang terakhir itu sudah ditiup sebelumnya. Jadi konsekuensi dengan teori yang pertama bahwa pengangkatan, kebangkitan orang-orang yang menjadi milik Kristus, gereja Tuhan diangkat itu terjadi ya sebelum kerajaan 1000 tahun itu, tepat sebelum kerajaan 1000 tahun itu, yang harus melewati akan masa pemerintahan Antikristus. Tetapi teori yang kedua, kalau teori pertama konsekuensinya tiupan sangkakala dan cawan murka itu tumpang tindih, saudaraku ya. Bukan kronologis. Padahal kan ada ayat bahwa kita ini tidak ditentukan untuk ditimpa murka kan. Jadi gereja itu sebenarnya tidak ditimpa murka. Nah, kemudian teori yang kedua, ya kita memahami akan istilah kebangkitan pertama itu sebagai kebangkitan pertama bagi orang-orang Yahudi.
orang-orang Israel yang bertobat di masa pemerintahan antikristus tersebut. Ya, nah saudara, saya sedikit kasih tambahan masih mengenai tiupan sangkakala yang ketujuh, yang mana dinarasikan di dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Ya, coba ya kita akan lihat sejenak saudara. Tidak saya bacakan semua. Saya hanya bacakan ayat yang ke-19. Jadi ayat yang ke-15 bunyinya, lalu malaikat yang ketujuh, ya, malaikat yang ketujuh meniup ini saudara, sangkakalanya, ya. Jadi malaikat terakhir meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya bla bla bla, saudara bisa baca sendiri. Ayat 19 bunyinya demikian. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, saudara. Jadi bait suci Allah yang di sorga itu terbuka. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi pada waktu malaikat ketujuh atau malaikat peniup sangkakala yang terakhir itu meniup sangkakalanya, maka terjadi peristiwa di sorga, yaitu bait suci Allah yang di sana, di sorga, itu akan nampak dan terbuka. Dan kelihatanlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di mana, saudara? Di dalam ruang Maha Kudus, ya kan? Dalam ruang Maha Suci. Dan terjadilah kilat, deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Nah, saudara, saya mau bandingkan dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus mati. Nah, itu ada di Matius 27. Ini menarik untuk dibandingkan, saudaraku ya. Karena penulis dari Alkitab ini memang orang-orang yang dituntun Roh Kudus, yang diilhami Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, tetapi sebetulnya yang menuliskan atau yang mengilhami itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri, saudaraku, yang Maha Tahu itu. Nah, dikatakan di dalam Matius 27, ya, ini ketika Tuhan Yesus mati ya, di dalam ayat yang ke-51. 50 dulu ya, saudara. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus mati. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus, bait suci yang dibangun oleh Herodes Agung itu terbelah. Saudara, sedikit informasi bahwa banyak penafsir Alkitab meyakini bahwa pada zaman Yesus itu sudah tidak ada tabut, saudara. Tabut itu sudah tidak pernah diceritakan lagi sejak zaman Babel itu memporak-porandakan, menghancurkan akan bait Allah. Ya, Babel kemudian menyerang Yerusalem dan kemudian bait Allah hancur. Nah, pada waktu itulah tabut itu sudah tidak ada. Ada banyak teori atau versi atau rumors atau kabar burung mengenai tabut perjanjian. Sebab tabut perjanjian itu kan benda paling suci bagi orang-orang Yahudi, saudaraku ya. Nah, tabut perjanjian itu ada yang bilang katanya dibawa ke Ethiopia. Ya. Kemudian ada juga yang berkata bahwa tabut perjanjian itu disembunyikan di bawah, di ruang khusus di bawah bait suci. Yang kemudian saya pernah baca, saudaraku ya, tentang hal ini, bahwa ada seorang rabi yang mengadakan penggalian di terowongan tembok barat itu, dan mereka ketika sampai di tempat yang terdekat dengan Holy of Holies, jadi ruang Maha Suci itu dan itu tempat tepat di bawahnya ruang Maha Suci, dia mau buka pintunya yang sudah disemen itu ya, yang masih ada batu-batunya itu, karena di dalam diyakini ada sebuah ruang
rahasia, itu dia rabi tersebut, rabi yang paling tua itu berkata, jangan, belum waktunya dibuka. Kenapa rabi? Karena di dalam itu ada tabut perjanjian yang tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita sentuh. Jadi saudara masih ada keyakinan seperti itu bahwa tabut itu masih ada dan disembunyikan somewhere. Ada yang bilang di Yerusalem, ada yang bilang di Ethiopia, dan tentunya yang pasti kelihatan tabut dan saudara bisa saksikan itu dalam kisahnya Indiana Jones, saudaraku ya. Nah itu kisah yang dongeng ya saudara ya, bahwa tabut perjanjian itu diperebutkan oleh Indiana Jones itu, saudaraku ya. Nah saudara, kita lihat tabir bait suci terbelah dua pada waktu Yesus mati, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tadi kalau kita bandingkan dengan Wahyu 11 ayat 19 itu juga ada gempa bumi. Kemudian ayat 52, ini menarik saudara. Ketika tabir bait suci itu terbelah, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kalau kita baca ayat berikutnya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi, apakah akan terjadi pengulangan seperti ini? Ketika tiupan sangkakala yang ketujuh, ya, ayat 15 kalau saudara itu ditiup, kemudian peristiwa di sorga dikatakan, terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kemudian terjadilah gempa bumi, malah ditambah hujan es, kilat, dan sebagainya. Apakah itu memang menandai akan waktu kebangkitan dari orang-orang kudus milik Kristus? Gereja Tuhan, umat Tuhan yang sudah mati dibangkitkan. Dan kemudian, ya ini lengkap saudara ya, para rasul ada di situ. Kemudian siapa lagi saudara ya? Ya para martir pada zaman gereja mula-mula ada di situ. Orang-orang kudus pada zaman lampau ada di situ. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan ada di situ semua. Semua ada saudara, dan semua akan dibangkitkan mengulangi akan kloter pertama, yaitu pada waktu Yesus mati, Yesus bangkit, mereka pun ikut menampakkan diri, yaitu pengiring-pengiring buah sulung. Nah, kalau itu terjadi, kok sepertinya terjadi pengulangan gitu. Harus ada tabir yang terbuka. Sehingga kelihatanlah tabut perjanjian. Nah, soal tabut kok ada di sorga, ada yang berkata bahwa oh itu tabut aslinya di sorga. Yang dibuat Musa itu adalah replikanya, begitu ya. Ya boleh tafsiran itu juga nggak salah. Tapi ada juga hamba Tuhan yang berkata, tabut yang di bumi itu mau dicari kemana aja nggak bakal ada, wong itu sudah diambil Tuhan ke surga. Ya itu yang kelihatan itu. Nah ya nggak tahulah yang benar mana, tapi kita ambil maknanya. Bahwa pada waktu itulah, yang ruang suci dan ruang maha suci, tabirnya itu terbuka dan terjadi kebangkitan. Ya, terjadi kebangkitan. Dalam Matius 27, ayat yang tadi, saudaraku. Ayat berapa tadi? Ayat 50 sampai 53. Terjadi kebangkitan. Nah, apakah ini akan diulangi lagi? Tiupan sangkakala ketujuh, kemudian terjadi kebangkitan. Nah, kalau demikian, ya berarti teori yang tadi, teori misteri tadi, itu yang terjadi. Nah, saudara, ini semua saya sampaikan, hasil penelitian saya tentang kapan terjadinya kebangkitan orang mati dan pengangkatan, itu coba saya bedah dan saya selidiki. Meskipun ada berbagai pertentangan pendapat, ya seperti tadi ya,
kebangkitan pertama disebutkan oleh Yohanes di dalam Wahyu 20 dan sebagainya. Saudara, kita jangan bingung, bagaimanapun juga Tuhan itu cinta saudara, cinta saya, dan Dia menetapkan kita tidak untuk ditimpa murka. Itu sudah janji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, menjaga kita, menguatkan kita. Kalau memang diberi karunia martir, pasti akan dilengkapi. Ya, dilengkapi dengan kekuatan dari sorga. Saudara tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang akan mengurapi Anda kalau Anda ditetapkan untuk begini atau begitu. Saudaraku, inilah pelajaran yang keempat. Saya harap saudara bisa menangkap akan alur dari pengajaran ini, dan pembedaan-pembedaan dari berbagai teori ini saudara bisa pahami. Ya, saya tidak katakan bahwa teori yang A atau yang B atau yang C yang paling benar, enggak, saudara. Saya hanya mencoba untuk membagikan yang paling alkitabiah dan tidak mau berspekulasi macam-macam. Tapi yang jelas, ini sudah dekat waktunya. Kita masih menghadapi corona, saudaraku, ya. COVID-19 masih kita hadapi, dan kita tunggu apa yang Tuhan akan buat, apa Tuhan akan kerjakan untuk Dia sampaikan pesan-pesannya kepada gereja dan juga kepada dunia ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami tahu bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami juga tahu dan kami memegang janji bahwa pada waktunya, ketika sangkakala yang terakhir ditiup, maka Engkau akan datang kembali. Yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan kami masih tinggal hidup akan diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami itu. Dan kami akan bertemu dengan Tuhan di udara, menggenapi akan misteri pernikahan, menggenapi misteri pengubahan tubuh, menggenapi akan berbagai misteri yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Roh Kudus. Tolong hari-hari ini buat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai firman, dan takut akan Tuhan boleh berkuasa atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudaraku. Haleluya.